Salam prestasi. Salam prestasi. Baik, tamu kita ini kali ini seorang dancer, juga seorang teacher. Akademiknya juga sangat bagus karena baru saja beberapa bulan yang lalu di wisuda S2 of University of Gadjah Mada, dan status beliau juga sebagai seorang dosen. Kali ini beliau juga akan memutuskan, katanya mau pengen hijrah ke wilayah timur karena belum pernah ke wilayah timur, khususnya katanya mau ke Papua. Tadi ngobrol-ngobrol supaya lebih banyak kita tahu, kita mau sapa dulu. Selamat malam, Mas Rama. Malam, Om. Ya, Mas Rama, namanya Rama apa Dwinanda? Nama panjang saya Dwinanda Ripta Ramadan, tapi bisa dipanggil Rama. Oh, gitu ya. Nah, Mas Rama kan juga seorang dancer, sekarang seorang teacher. Prestasi di mana tuh Mas Rama waktu pernah menjuarai itu satu? Jadi saya belajar dansa sudah lama, sejak saya SD. Jadi sudah ada kira-kira mungkin 15 tahun lah saya berdansa. 15 tahun. Lalu untuk pernah juara satu di beberapa tempat, di beberapa daerah juga. Untuk yang juara satu tergantung kelasnya sih. Ada yang kelas yang menengah, ada yang kelas bawah, ada yang kelas umur yang junior gitu misalnya. Saya pernah juara satu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Jogja sendiri. Lalu juga saya pernah juara satu di Singapura yang terakhir. Singapura. Ya. Itu di Singapura di kelas apa tuh? Di kelas menengah, saya ada kelas namanya pre-amatur, itu ada 3 dansa. Di sana saya bersaing dengan Thailand dan Malaysia, dan alhamdulillah saya mendapat peringkat pertama. Wih, keren. Itu juara pertama di apa? Kategori maksudnya itu dansa apa aja itu? Dansa yang saya lakukan waktu itu adalah Cha-cha, Rumba, dan Jive. Baik, Mas Rama, dansa apa aja yang sudah digeluti? Di situ saya bisa Cha-cha, Samba, Rumba, Paso Doble, dan Jive. Itu. Oh, jadi itu 5 dansa ya? Iya. Semuanya Amerika Latin. Iya, Amerika Latin. Rama, kan di dansa itu ada standar ya, ada waltz, tango, quick step, slow folk, Viennese waltz. Nggak tertarik di situ? Dulu pernah belajar sih waktu saya umur 10 tahun itu belajar standar dan sudah bisa juga. Cuma saya sekarang lebih fokus untuk menggeluti yang Latin. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu kebanggaan yang kemarin saya dapatkan adalah saya membuat sendiri koreografinya. Gitu. Wih, keren. Ya, jadi ada kebiasaan di Indonesia bahwa kalau misalnya kamu mau bagus harus bikin koreo sama bule. Itu kebiasaan. Nah, aku mau hapus itu. Maksudnya jangan sampai kita bergantung dengan negara lain. Aku maunya berubah itu. Jadi saya kemarin bikin koreo sendiri. Saya latih, lalu saya minta diajarin oleh guru saya. Di situ ada Bu Ita waktu itu. Lalu hingga dengan koreo yang saya buat, saya menang juara 1. Itu saya bangga sekali. Gitu. Keren teman-teman semua. Berarti Rama ini betul-betul nasionalis dia. Jadi teman-teman pedansa di Indonesia, kita tidak harus berkiblat apa yang dikatakan sama Mas Rama, harus belajar sama dari luar dan sebagainya. Ternyata dengan koreo sendiri, dengan dibantu seorang guru, gurunya juga orang Indonesia ya? Iya, orang Jogja, Bu Ita namanya. Ya. Bu Ita itu terkenal dengan Mbak Ita, pemilik dari Youth Dance Spot di Yogyakarta. Om dengar kamu juga pernah latihan tuh sama
bule itu yang juara dari London. Oh ya, jadi sebenarnya saya juga pernah belajar dengan banyak orang, banyak guru, tapi saya berpikir bahwa saya ingin menyalurkan ilmu saya gitu loh. Jadi kan ketika kita belajar dengan bule itu biayanya mahal. Jadi saya dapat ilmunya dengan banyak guru. Saya pernah belajar dari guru dari Jakarta, dari namanya Om Andi dari Jakarta, lalu dari Bandung ada Om Cipto, lalu dari Surabaya ada Om Hadi, lalu dari Jakarta juga ada Om Erwan, lalu dari Thailand ada namanya Wapan, dari Australia juga pernah ada, dari Kazakhstan juga pernah ada. Artinya saya dapat ilmu dari banyak orang, saya mau kasih ke orang lain gitu. Jadi yang maksudnya ketika ketemu sama orang lokal kan jadinya harga lebih bersahabat lah gitu. Itu yang saya upayakan sampai sekarang gitu. Nama-nama yang disebutkan oleh Mas Rama itu nama-nama teacher top Indonesia itu ada Andi, ada Hadi, ada Pak Cip, ada Ko Erwan, ada Mbak Ita. Itu nama-nama besar, itu guru-guru itu dan saya yang ada di Indonesia. Sedangkan yang di luar itu sama tuh dari Wapan ya. Wapan dari Thailand. Kemudian dari UK siapa namanya itu? Arkadi Bagenov dari UK ya, yeah. United Kingdom. Baik, ternyata Rama ini banyak mengambil guru dari luar dan kemudian dia rangkum sendiri, kemudian dia bikin career sendiri dan dia bisa menjadi champion. Itu sangat istimewa. Nah, Mas Rama itu kan kegiatan dari sebagai dancer. Sekarang Mas Rama, Om dengar kamu sudah sebagai teacher dan sudah menelurkan juga itu juara. Yang ditangani itu usia berapa tahun yang ditangani sementara ini? Jadi untuk pengalaman melatih, saya pernah melatih di beberapa tempat dan usianya bervariasi. Ada yang masih kecil, ada yang 7 sampai 10 tahun. Ada juga yang kisaran SMA, artinya 17 tahun sampai 20 tahun, tapi juga pernah ada yang kuliah. Itu juga pernah. Jadi pernah saya melatih lebih tua daripada saya, jadi saya harus, ya Mas ini gerakannya gini ya Mas, harus lebih sopan gitu, ngomongnya beda gitu. Di umur 20 tahun sampai 35 tahun ya gitu. Jadi beda muridnya, beda cara berbicara. Itu yang saya biasakan. Biasanya kalau anak-anak lebih suka main games gitu. Kalau misalnya anak-anak kecil gitu, misalnya anak SD misalnya, kamu suka hewan apa gitu, saya suka kucing. Oh ya udah kita bahasa kucing gitu dulu baru latihan gitu. Itu di tengah-tengah tuh harus ada perubahan cara melatihnya. Itu yang harus saya biasakan. Jadi dengan siapa saya berbicara, saya berusaha untuk beradaptasi. Itu yang saya usahakan kayak gitu sampai sekarang. Ya. Baik, teman-teman semua, itu Mas Rama sudah buka kiat belajar supaya anak-anak itu semakin suka dansa. Jadi kalau anak-anak jangan pure dansa melulu, paling enggak tuh ada game-gamenya. Nah, Mas Rama itu kan tuh tadi masalah dancer, sekarang tuh masalah akademik. Om dengar kamu juga habis di wisuda di S2. Ya, alhamdulillah saya sudah lulus dari kampus. Ya, alhamdulillah. Fakultas apa tuh? Saya dari Universitas Gadjah Mada, S2 untuk ekonomi. Ya, jadi sebenarnya sempat mengalami masa sulit ya, karena kan harus mengejar 2 hal sekaligus. Prestasi olahraga lalu pendidikan. Itu nggak mudah. Tetapi ya mau nggak mau, gimana caranya harus memaksakan diri. Saya bisa berprestasi dan saya juga bisa belajar untuk dapat akademiknya. Jadi kemarin saya lulus dari UGM untuk S2 untuk jurusan manajemen keuangan. Ya. Terus Om dengar katanya kamu mau hijrah ke Papua, ke wilayah timur. Ini kembali lagi ke peluang sih, peluang kerja. Jadi kan saya bekerja sebagai dosen ekonomi gitu. Tapi sekarang ada peluang CPNS tahun ini. Tahun ini ada 400.000 sekitaran, itu ada lowongan banyak lah, 100 ribuan. Dan dibuka di beberapa daerah. Dan itu yang gede peluangnya itu sepertinya area timur gitu. Oh, area timur. Ya, kalau misalnya enggak ya kenapa enggak? Maksudnya saya coba dulu lah gitu. Disupport orang tua saya, ya udah saya ambil lah itu. Enggak kepingin tuh kerja di luar? Ya lihat rezekinya sih. Oh, rezekinya ya. Rezekinya aja. Karena kan nggak bisa memaksakan apa yang kita mau sih. Kadang-kadang pengennya ini tapi ya nggak kecapean gitu, pernah kan gitu. Pengennya A dapetnya nggak dapet. Pengen B tapi nggak dapet. Jadi ya udahlah, ngalir aja. Dimana kita berusaha nanti Allah yang menentukan gitu aja. Amin. Nah, sekarang Mas Rama idealnya itu tadi masalah akademik. Sekarang kita tuh bicara masalah dancer lagi. Idealnya tuh berapa tuh lama tuh latihan, kalau latihan supaya bagus? Sebenarnya semua orang bisa cepat sih kalau dia niat berlatih ya. Maksudnya disiplin paling enggak. Kalau latihan jam 4 ya
setengah 4 udah nyampe gitu. Jangan sampai jam 4 latihan tapi baru sampai jam 4 gitu. Kalau misalnya anaknya males ya bisa lama, bisa sampai 5-4 tahunan gitu. Tapi kalau misalnya anaknya profesional, dia disiplin, dari 1 bulan bisa sih. Bisa ya? 1 bulan ya bisa. Bisa. Nah, Rama pernah nggak menangani siswa maaf yang notabene susah banget kalau diajarin? Pernah. Nah, terus gimana kalau nangani kayak gitu? Ya nggak apa-apa, asalkan dia mau untuk berubah. Oh gitu. Gitu ya. Oke Mas Rama. Nah Mas Rama, sebelum kita akhiri dialog ini, Mas Rama sudah syarat prestasi akademik bagus, kemudian prestasi di dancer bagus. Mungkin Mas Rama bisa sampaikan kepada teman-teman yang ada di sana bagaimana tetap harus berkualitas di segala bidang. Berdoa, berjuang, dan berusaha, itu aja deh. Gitu ya. Oke, sangat sederhana. Berdoa, berusaha, sangat sederhana. Terima kasih Mas Rama atas waktunya datang tempatnya Om Deddy. Tetap semangat. Semoga apa yang diinginkan Mas Rama, pindah hijrah ke daerah timur, itu tempat yang sangat istimewa juga di Papua, itu sangat menarik dan sangat indah. Semuanya asri. Terima kasih Mas Rama. Sampai Sama-sama, ketemu Om lagi Deddy. besok di lain kesempatan. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.